dan nanti dia bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya di dalam kehidupan itu nanti juga ada 3 yang harus kita posisikan diri. Ya. Wonten kata-kata sastra jendra niku saged dijelasaken, Mbak? Sastra jendra itu kan sebetulnya ajaran yang tertinggi tentang diri manusia, untuk istilahnya gampangnya ringkasnya ya, untuk mengendalikan 3 kekuatan ada dalam diri manusia yang selalu menghantui. Itu harus dikendalikan gitu. Ada 3. Pertama, takut. Rasa takut. Kedua, halusinasi. Nah, terus yang ketiga adalah kehilangan. Itu yang selalu menghantui kehidupan manusia sehari-hari. Itu dikendalikan. Banyak orang yang karena rasa takut akhirnya dia mundur. Ya entah itu mundur perjuangan fisik atau apanya, karena rasa takut. Alasannya takut itu tadi, nggak berani kancanya, istilahnya bermain sampai kerja sampai sukses kuat. Nah, karena dia berani, ya, ada keberanian ya. Satunya nggak ada keberanian ya itu. Terus ada yang paling parah lagi, takut kehilangan. Ya, halu juga begitu. Ya, kehilangan ini macam-macam. Jangankan kehilangan, kadang banyak ini, kadang sampai gara-gara takut kehilangan anak, dia berjuang mati-matian, begitu dia tua anaknya nggak mengingat. Ya, bukannya anak tadi ngerti, malah anak nggak ngerti karena terlalu dimanja. Karena ya itu rasa takut tadi itu. Nanti kalau kehilangan anak saya bagaimana? Diperjuangkan anaknya. Kadang anaknya bukan malah jadi, malah ya itu. Jadi intinya itu kita harus bisa melepas gitu ya. Iya, bisa melepas. Jadi anak itu biar dia berkembang dengan pemikirannya di mana. Orang tua hanya mengarahkan saja. Apa keinginanmu? Kita arahkan. Nah itu. Soalnya apa ya, bakat itu berkembang dengan sendirinya. Gitu. Kemana arah tujuanmu? Nah, istilahnya jangan sampai menyimpang gitu loh dari arah tujuannya. Nah, itu. Untuk mengendalikan 3 hal tadi apa, Mbak, yang dilakukan? Ya untuk pengendalian itu kan harus ya itu tadi. Kita hanya sebatasnya kalau kehilangan, supaya kita jangan terlalu apa ya istilahnya, memberikan sesuatu atau memanjakan itu juga ya. Terus memperjuangkan ya itu mati-matian ya itu pada seseorang karena takut kehilangan. Ya, ya kita sewajarnya saja menanggapi gitu loh, istilahnya menyikapi gitu. Nah, kan kadang ada seseorang istilahnya gampangannya, contoh kayak orang pacaran karena takut hilang, ya. Kita dibohongi, ya, kita dimodusi nggak tahu, ya istilahnya seperti itu. Juga dalam kehidupan nih, nah, kehidupan lainnya itu kan juga karena demi teman, ikatan sosial, ikatan politik, ya macam-macam di situ nantinya. Nah, karena takut kehilangan, wah kok kehilangan mata pencarian, kehilangan ini, nah, tanpa diperhitungkan sampai dia mengorbankan istilahnya sampai ke harga diri, menjual nama. Ya. Menjual diri juga, Pak ya? Iya, menjual diri ya, termasuk menjual diri ya, harga diri seseorang itu dijual sampai menjual nama, itu karena dari rasa takut kehilangan itu juga gitu. Di situ.
Kalau orang Jawa Mbak terkait kiblat papat tau nggih. Iya. Kiblatnya teng Jawa niku teng pundi Mbak? Istilah kiblat. Nggih, Nah, kiblat itu bahasa dari arah. arah. Yang dikatakan arah itu ya kiblat itu tadi. Hmm. Jadi bukan kiblat. Kiblatnya pada kalau orang Jawa kiblatnya pada diri sendiri. Kitabnya sendiri. Oh. Membaca diri sendiri. Kalau kita bisa membaca tingkah lakunya sendiri, ya disitulah dia nanti bisa menemukan jati diri, jalan kehidupannya, yes, paling tidak untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan nanti dia bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya di dalam kehidupan itu nanti juga ada 3 yang harus kita posisikan diri. Ya. Karena ketidaktahuan, atau karena emosi, atau karena kewajiban. Banyak orang melakukan aktivitas hidup itu. Dasarnya dari mana itu tadi? Kalau dasarnya ketidaktahuan, ya akhirnya orang itu pokoknya ya kerja toh. Gak ngerti. Bahkan sampai kita dibodohi orang. Nah, itu. Karena kita tidak ketahuan itu. Nah, karena rasa tidak tahu, mergo ora ngertine itu tadi. Dibeli itu butuhku yang begawe, wis. Dibayar ini budal. Nah, engko resikone jatuh misal sampai terjebak ke dunia hitam tidak terasa. Pokoknya dia mergo gak ngerti, Pak. Nah, karena ketidaktahuan itu tadi. Jebak-jebak sampai dunia hitam. Tanpa terasa kadang sampai terjebak ke ya kayak korupsi dan segala macam itu kan karena ketidaktahuannya bahwa dia itu sempenting kerja diperintah padahal itu ya sampai melanggar gitu. Kalau emosi ya mereka itu kerja sesuatu istilahnya aktivitas apapun dia itu enggak bisa memilih. Nah, satu ditekuni itu hasilnya apa itu enggak. Mungkin enak ada lagi pengen lagi, ada itu pengen lagi, ya ada. Enak iki pengen, kok kancane soal malu aneh. Nah, akhirnya dia itu enggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Pasti gagalnya. Karena pikirannya enggak fokus pada pekerjaan ini satu. Gitu. Akhirnya banyak kegagalan. Gitu. Akhirnya tinggal lari, meninggalkan tanggung jawab. Nah itu. Tapi kalau kewajiban itu pasti ada tanggung jawabnya. Ya, jadi kalau sudah merasa dia itu wajib bekerja, melakukan aktivitas, dia juga punya tanggung jawab. Seandainya ada kekeliruan, dia memperbaiki sesuai dengan kemampuan dan karakter ini. Nah, gitu. Itulah jenis kewajiban. Gitu. Sebetulnya orang Jawa tidak perlu kitab Mbak. Kitabnya ya pada diri. Ya, itulah. Kitab itu kan hanya sebuah catatan bukan harian. Nah, kitab itu untuk diingat, dipercaya gitu loh. Ya, diyakini untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi apa yang kita yakini ya kita aja lah. Gitu loh, yang meyakini. Nah, dari tingkah laku karena kita itu ibaratnya sudah memahami sampai memahami itu ya tentang diri, dia tuh perilakunya itu pasti banyak yang niru lama-lama. Nah itu, nah kitab ya pada diri manusia masing-masing itu tadi. Ya itu tadi dengan kalau sudah itu manusia yang penuh tanggung jawab itu tadi pada dirinya. Kalau sudah mengerti cara gitu tentang kewajiban, manusia juga begitu. Orang kalau sudah tahu tentang istilah tanggung jawab pada dirinya sendiri, nah itulah orang yang sudah paham tentang dirinya, tentang kitabnya. Satu misal, orang yang sudah tanggung jawab pada diri sendiri, contoh kecil,
merasa haus dan merasa lapar. Itu yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Nah itu kalau diluaskan lagi, yang tahu baik dan buruk juga kita sendiri kok Pak. Orang lain itu hanya menilai. Nah orang menilai itu tadi ya itu tadi berdasarkan antara suka dan tidak suka. Gitu loh. Sebaik apapun kalau nilainya orang itu nggak suka ya tetap nggak suka. Nah itu tadi. Jadi orang yang sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya itu tadi. Nah, jadi kalau dia kitabnya ya tetap dirinya sendiri. Nah, dari perilaku sehari pengalamannya. Nah dari 4 penjuru tadi. Iya dari alam. Nah, dari kejadian yang sejati itu. Jadi ada yang bilang namanya kitab teles karena hidup. Selama dia hidup nggak hidup ya gak tingguna urusan. Dan hanya tinggal orang-orang yang masih hidup itu tadi memberi tanda, oh orang itu loh hidupnya begini, kehidupannya begini. Lah dari situ Pak. Nah akhirnya ada yang mencatat, jadilah istilahnya buku. Nah diarsip nih, atau buku harian. Nah akhirnya dibuat kitab. Nah kitab itu akhirnya sampai diyakini banyak yang menganut, banyak pengikutnya, akhirnya kitab itu disucikan. Nah, itu tadi. Nah, agama, kalau agama itu sumbernya awal dari prinsip seseorang itu tadi yang memiliki punya tanggung jawab pada dirinya sendiri itu. Nah, itu dijalankan pada tradisi, diawali dari tradisi. Sebuah rumah tangga kecil tradisi. Nah, dari tradisi ke lingkungan. Nah, itu. Nah, lingkungan itu dinamakan adat. Nah, dari tradisi keluarga berkembang ke adat. Adat berkembang meluas lagi ke budaya. Ya. Setelah membudaya sampai suatu wilayah yang sangat besar, akhirnya di situ ibaratnya dilegalkan ke negara, disahkan sebagai organisasi masyarakat. Ya dari situ. Itu kan yang negara sana Mbak. Kalau Ya. Jawa kan nggak perlu pakai. Ya itu yang tadi saya terangkan kalau itu terbentuknya organisasi itu tadi berawal dari tradisi. Nah, kalau orang Jawa enggak mah. Nah, orang Jawa karena apa? Ya itu tadi. Orang Jawa enggak, kalau sudah memahami ini, orang Jawa itu sudah bisa membebaskan dirinya. Nah, tidak terikat, tidak mengikat, tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi. Berarti los bagi kita Jawa nih di pinggir. Ya bukan los, dia itu sudah bisa merdeka pada dirinya. Kalau los nggak ada aturan, tapi dia nggak terpengaruh kok dengan apapun. Juga tidak mempengaruhi, itulah. Tidak terikat, ya juga tidak mengikat. Ya tidak terikat itu saya terhadap siapapun. Dengan ikatan sosial, dengan ikatan politik tidak ada. Walaupun dia tetap berpolitik, bersosial. Tapi nggak ada ikatan, tidak terikat gitu, bebas gitu di situ.